Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu drama pada bagian yang ketiga. Kemarin kita telah membahas tentang drama bagian pertama tentang sejarah, drama bagian yang kedua tentang pengertian dari sebuah drama. Apa saja yang akan kita bahas di drama pada bagian ketiga ini? Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas struktur drama. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri dari sebuah drama. Yang ketiga, kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat di dalam drama. Termasuk yang pertama, yaitu struktur dari drama. Nah, struktur dari drama ini ada 3. Yang pertama ada prolog, itu biasa disebut dengan adegan pembukaan. Yang kedua ada dialog, yang biasa sering disebut dengan percakapan antar tokoh dengan tokoh lain. Ketiga ada epilog atau endingnya, adegan terakhir penutup, ya, yang menjadi penyelesaian dari konflik yang ada pada sebuah drama. Nah, ini ada 3 struktur dari sebuah drama. Selanjutnya ada ciri-ciri dari drama. Nah, drama itu juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara lain, yang pertama, dalam drama itu harus ada konflik, ya. Yang kedua, harus ada aksi. Yang ketiga, harus dilakonkan atau ditampilkan. Yang keempat, durasi penampilan lebih kurang, yaitu 3 jam saja. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah drama. Selanjutnya, ini unsur-unsur yang penting di dalam sebuah drama. Nah, apa saja unsurnya? Mari kita lihat. Yang pertama ada tema, yang kedua alur, ya, ada tokoh, latar, dan amanat. Nah, ini ada 5 unsur penting di dalam sebuah drama. Ini dia, bisa kita lihat sama-sama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tema. Nah, apa itu tema? Tema itu adalah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Jadi ini adalah landasan awal kita dalam membuat sebuah drama. Nah, apa saja sih contoh-contoh tema yang bisa dibuat dalam sebuah drama? Nah, ini adalah contoh-contoh dari tema yang dapat kita buat dari sebuah drama. Yang pertama bisa kita buat tentang masalah percintaan. Biasanya ini disajikan untuk anak-anak remaja, ya. Yang kedua bisa kita buat temanya tentang kesenjangan sosial. Yang ketiga bisa juga tentang kritik sosial. Yang keempat tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Boleh juga kita masukkan tentang keagamaan, ya. Terus misalnya juga kita buat tentang cerita politik, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada alur. Nah, apakah itu alur? Alur itu adalah hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang saling berhubungan secara kausalitas, akan menunjukkan kaitan sebab akibat. Nah, jadi alur itu adalah keterkaitan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, itu disebut dengan alur, sehingga keterkaitannya itu menyebabkan adanya hubungan sebab dan akibat. Jika A, maka B. Nah, itu yang dikatakan sebab akibat. Selanjutnya, struktur alur dalam drama. Nah, struktur alur di dalam drama ini ada 3. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini sering juga disebut dengan bagian pembukaan. Nah, di bagian pembukaan ini biasanya di suatu cerita itu menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi sebuah cerita. Dalam bagian ini juga
konflik biasanya juga diperkenalkan dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan orientasi. Nah, selanjutnya ada komplikasi atau bisa disebut dengan ini bagian tengah cerita, yakni bagian yang mengembangkan konflik. Sang pahlawan dengan pelaku utama itu menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya ya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Nah, ini ada masuk dalam komplikasi. Yang selanjutnya ini ada resolusi. Jadi resolusi ini adalah bagian akhir dan hendaklah muncul secara logis dari peristiwa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut dengan klimaks. Pada bagian klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Nah, ini adalah ending dari sebuah cerita yang menentukan drama itu apakah bagus ataukah tidak. Dalam alur terdapat yang namanya konflik. Nah, konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Di dalam konflik internal ini dia hanya satu, sedangkan konflik eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik fisik dan yang kedua ada konflik sosial. Nah, apakah itu konflik fisik? Konflik fisik ini adalah benturan antara tokoh dengan lingkungan alamnya. Jadi di sini tokoh ada mengalami benturan atau ketidaksependapat atau tidak paham, tidak setuju dengan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi dia itu tentang lingkungannya, jadi tentang tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konflik sosial. Nah, konflik sosial ini adalah masalah yang diakibatkan antar manusia. Misalnya antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, jadi ada dua konflik, itu fisik dan sosial. Fisik ini dengan alam, sosial ini antara satu tokoh dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, seperti itu. Sedangkan konflik internal ini adalah konflik yang dihadapi oleh tokoh itu, yaitu dia ini berkonflik dengan jiwanya sendiri. Misalnya tokoh tersebut ingin menggapai sebuah cita-cita A, tapi ada maksud lain dari keluarga maupun orang tuanya yang menyuruh tokoh tersebut untuk mengambil cita-cita B. Nah, itu akan terjadi namanya konflik internal, konflik antara tokoh dan jiwanya sendiri dengan batinnya sendiri. Nah, ini adalah konflik dalam sebuah drama. Unsur yang ketiga ada tokoh. Nah, tokoh dalam drama disebut tokoh rekaan yang berfungsi sebagai pemegang para watak tokoh. Itulah sebabnya istilah tokoh juga disebut karakter atau watak. Istilah penokohan juga sering disamakan dengan istilah perwatakan atau karakterisasi. Dalam sebuah karya, tokoh itu ada dua gendaknya. Bisa tokoh itu menjadi orang yang paling sempurna dari kenyataan, dan bisa juga tokoh itu menjadi orang yang paling buruk dari kenyataan yang ada. Nah, jadi dia itu bisa menjadi manusia yang sangat sempurna, ataupun dia bisa menjadi manusia yang sangat hina, ya, tidak sesuai dengan hal-hal yang ada pada kisah nyata. Itu tokoh dalam sebuah karya.
Selanjutnya, tokoh itu dibagi-bagi ya. Berdasarkan wataknya, tokoh itu ada 3. Pertama, protagonis, yang kedua, antagonis, dan yang ketiga, tritagonis. Untuk protagonis ini, ini biasanya tokoh utama. Dia biasanya ini baik, sempurna, ya, menjadi orang yang dicintai di semua kalangan, ya, tokoh favorit. Sedangkan antagonis ini adalah lawan dari protagonis. Biasanya ini adalah tokoh penentang, ya, dari tokoh utama. Biasanya dia sifat jahat. Kalau tidak ada antagonis, alur dari sebuah cerita itu tidak akan bagus, ya, karena tidak ada hal-hal yang bertolak belakang antara yang baik dengan yang buruk. Nah, ini tokoh yang jahat, biasanya yang diambil di antagonis ini yang muka-mukanya agak-agak sangar-sangar sedikit, ya kan. Nah, itu. Yang selanjutnya ada tokoh tritagonis. Apakah itu? Tokoh tritagonis ini adalah pendukung. Nah, pendukung, baik itu pendukung si prota maupun pendukung si antagonis. Jadi yang perlu diingat, protagonis itu tokoh utama, biasanya dia baik, ya, karismatik, pokoknya yang lebih-lebih sama dia. Antagonis ini adalah kebalikan dari tokoh utama. Sedangkan tritagonis ini adalah orang yang mendukung tokoh, bisa tokoh protagonis, bisa juga yaitu mendukung juga antagonis itu sendiri. Tapi lebih cenderung tritagonis ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini dia. Selanjutnya, kalau kita lihat dari segi perwatakannya, maka tokoh dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tokoh yang berkembang. Nah, apa itu tokoh yang berkembang? Ini adalah tokoh yang mengalami perkembangan selama pertunjukan. Bisa dia awalnya itu baik, seiring berjalannya waktu dia berubah menjadi jahat. Kalau kalian pernah lihat film Joker, dia itu kan dari manusia yang baik, terus seiring berjalannya waktu dia menjadi manusia yang jahat. Nah, itu namanya tokoh berkembang. Yang selanjutnya, yang kedua ada tokoh pembantu, yaitu tokoh yang diperbantukan untuk menjelaskan tokoh lain. Tokoh pembantu merupakan minor karakter yang berfungsi sebagai pembantu saja, atau tokoh yang memerankan suatu bagian penting dalam sebuah drama, tetapi fungsi utamanya tetap menjadi tokoh pembantu. Biasanya ini kalau ada kesalahpahaman, dia itu sebagai saksinya yang menjelaskan. Dia memegang kunci peran dalam sebuah alur. Nah, itu tokoh pembantu. Yang ketiga ada tokoh statis. Ini adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal sampai akhir. Jadi kalau awalnya dia baik, ya sudah baik sampai akhirnya begitu juga. Kalau dia awalnya buruk sampai akhir ya gitu juga buruk. Jadi dia tetap tokohnya. Nah, selanjutnya ini yang keempat ada tokoh serba bisa, yaitu tokoh yang berperan sebagai tokoh lain. Nah, contoh mungkin di sini tokoh dia sebagai pejabat, bilanglah gubernur. Selanjutnya, seorang gubernur ini berperan menjadi masyarakat miskin. Untuk apa? Untuk mengetahui penderitaan rakyatnya. Jadi dia berperan ganda. Satu sisi dia bisa menjadi seorang tokoh pemeran sebagai gubernur. Selanjutnya dia juga bisa berperan sebagai tokoh yang lain untuk melihat situasi maupun kondisi yang dialami oleh masyarakat sekitarnya. Nah, ini adalah kalau kita lihat beberapa tokoh dari segi perwatakannya. Ada 4, kembang, pembantu, statis, dan tokoh serba bisa. Oke.
Dan yang tak kalah pentingnya, di sini ada latar. Latar atau setting adalah bagian cerita yang menjelaskan waktu, tempat, kejadian tokoh mengalami sebuah peristiwa, tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah drama. Latar tidak hanya menunjuk kepada tempat saja ya, tapi juga ruang, waktu, alat-alat, benda-benda, bisa pakaian, sistem pekerjaan, sistem kehidupan yang berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa yang menjadi latar ceritanya, maupun suasana juga bisa, suasana hati senang, mencekam, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan latar. Selanjutnya tinggalan dia. Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini adalah suatu pesan atau sisipan nasihat yang disampaikan pengarang melalui tokoh dan konflik dalam suatu cerita. Amanat juga dapat diartikan sebagai pesan yang hendak disampaikan penulis dari sebuah cerita. Nah, biasanya ini amanat ini dia itu adalah sebuah pesan dari sebuah cerita. Pesannya itu bisa tersurat dan bisa tersirat. Bisa ada pesannya kalau tersurat dia langsung. Kalau tersirat kita sendiri yang menyimpulkannya ya. Amanat di dalam drama dapat terjadi lebih dari satu. Ingat, bisa terjadi lebih dari satu. Asal semuanya itu terkait dengan tema, tidak lari dari tema. Pencarian amanat pada dasarnya identik juga merupakan kristalistik dari berbagai peristiwa, perilaku tokoh, latar, dan ruang cerita. Jadi dari sini kita bisa menganalisis untuk mengambil sebuah amanat. Peristiwanya dari alurnya berarti itu dari watak tokoh-tokohnya, gimana dengan latarnya atau di ruang ceritanya. Ini cara kita mengambil sebuah amanat dalam sebuah drama. Oke. Terakhir, ya sekian penjelasan tentang unsur-unsur drama yang ada pada kesempatan kali ini.